kita untuk orang-orang sekitar kita. Karena ya nek ijazahi bukan berarti ngunggul-ngunggul ke ijazahnya, tapi paling tidak kalau udah orang pernah mengenyam pendidikan, makan bangku sekolahan, itu mudah diajak omong. Karena gadut diajak omong. Lah nek lulusane apa meneh ra sekolah, wah anake ning sekolahan apa jenenge, nakal, dinasehati, diomongi ngono wae, bapake sing nglapor polisi kan ngono. Anake dipukul kan salat ya, gurune sing mlebu penjara malah. Nah, bapaknya polisi lah, polisi bisa jadi kan ada yang nggak pakai pendidikan yang formal kan gitu, karena cuma punya orang dalam ya wis kowe mlebu rene ngono tok toh. Apalagi dia punya duit, wis kowe tak bayari mlebu. Banyak seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik, bukan untuk ngejek siapapun, tidak, saya nggak pengen ngejek itu. Tapi kalau pendidikan nggak sampai, itu pasti melakukan hal-hal yang tidak logis tadi. Kan banyak kan faktanya gitu. Bahkan mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan di DPR itu sampai ada lagi rapat polisi ditarik senjatanya gitu. Cuman boleh pakai pentungan saja, karena di negara-negara barat polisi itu cuman bawa pentungan saja, nggak boleh bawa senjata, karena ya mereka mungkin cara berpikirnya nggak bagus gitu loh. Sampai kejadian ada anak masih usia SMK berapa itu dituduh tawuran, ditembak di tempat. Nah, padahal ning CCTV orang yang tawuran, nanti ditembak di tempat, orang yang apa-apa, nggak ada pengadilan dulu kan gitu ada. Begitu pula banyak kejadian kaitan dengan ini. Makanya kalau senjata itu diberikan kepada orang yang nggak punya ilmu, ya hancur semua. Apalagi akhir-akhir ini ada isu partai coklat jadi ini. Pernah dengar? Ya wallah alam bisawab. Cukup? Ada yang boleh tanyakan? Nggak ada? Nah, terakhir kaitan dengan liwat ini. Liwat kecil. Termasuk kategori liwat itu menggauli istri pada dubur atau anusnya, yang termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, kan gitu. Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tersebut untuk bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki, yang penting dari arah yang sudah diperbolehkan, maksudnya dari kemaluannya. Mau dari depan posisi jengking apa ngeding apa ayang bebas. Guruku ngomong ya ngono ya. Sing penting mlebune dari kemaluan. Wis ngono wae. Faktu hartakum anasitum. Kok ngono? Karena di zaman Nabi pun juga pernah ditanya kaitan dengan kalau orang-orang Mekah, wanita-wanita Mekah itu biasanya yang konvensional, nah, laki di atas, perempuan di bawah, depan. Ini ngono wis tok. Kalau di Medina itu ada yang perempuan digauli oleh suaminya dari belakang. Dari belakang sini membahas tentang ini, Nabi ditanya, jawaban Nabi apa? Yang penting masuknya di kemaluan, halal, silahkan, bebas gitu. Jadi ini ada hadisnya kaitan dengan ini, bukan berarti ini hal yang tabu, tidak. Tapi ini harus disampaikan. Masalahnya nanti akan ada hadis larangan dari Nabi, jangan kumpuli dari duburnya. Itu dosa besar, meskipun sama istrimu, sama sing halal istrimu wae ora oleh, itu haram, apalagi dengan liyane.
dengan bukan istrimu, atau laki-laki kan, kalau hubungan laki-laki dengan laki-laki kan pasti dari dubur kan gitu. Jadi ini dokter kayak lo, aku orang ngerti, orang pernah ngerti sih. Makanya maksudnya bagaimana saja yang kamu kehendaki dari arah depan ataupun belakang, tetapi ada satu tempat saja yang diperbolehkan tadi, yakni kemaluan istrinya. Sebab turunnya ayat ini bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Nabi ternyata nih sorry diterangke mengatakan apabila seorang laki-laki menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, niscaya akan lahir anak yang juling matanya. Ada pendapat mitos menunggu ngono loh. Para sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, lalu Allah menurunkan ayat tersebut sebagaimana sanggahan atas ucapan mereka, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang kalian, silahkan kalian datangi dari arah mana saja sekehendak kalian. Jadi dari depan atau dari belakang boleh saja, yang penting tempatnya satu. Dalam satu riwayat dinyatakan hindarilah dubur dan haid, maksudnya menggauli wanita pada dubur atau di saat sedang haid. Itu ada hadis yang seperti itu. Tempat yang satu yang dimaksud pada hadis di atas adalah kemaluan, kudu dicetake, kleru. Sebab ia adalah tempat menanam anak, sedangkan dubur adalah tempat kotoran yang menjijikkan. Penyuka lubang pantat jadi ini. Naudzubillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, terlaknatlah orang yang menggauli istrinya ketika haid atau pada anusnya. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka itu terlaknat, gak boleh, haram. Cari variasi itu yang halal gitu aja loh. Variasi ya pindah di hotel, mana lah, boleh tuh. Gak pak? Pak aja di pengalaman. Cari variasi yang halal, jangan yang haram. Ia juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggauli istri yang sedang haid atau pada duburnya, atau mendatangi seorang dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi ini sampai digabungkan dengan orang yang datang kepada dukun. Percaya dengan dukun, ya sholatnya nggak diterima 40 hari kan gitu kan, hadisnya sebelumnya udah dibahas. Nah, orang yang datangi istrinya sedang haid dan pada duburnya sama seperti itu, dilaknat oleh Allah, dia berarti kafir, nggak percaya dengan syariat Islam. Demikianlah barang siapa yang menggauli istri yang sedang haid atau menggaulinya pada duburnya, maka ia terlaknat dan termasuk golongan yang mendapat ancaman besar. Begitu pula dengan seorang yang mendatangi seorang dukun atau sejenisnya yang mengaku tahu tentang barang yang tercuri dan mengetahui perkara-perkara yang gaib, ia bertanya kepadanya dan membenarkannya atau mempercayainya. Ini sama, dosanya juga besar. Kebanyakan orang-orang jahil terperosok ke dalam perbuatan maksiat ini. Itu semua disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan ilmu mereka. Berkait dengan ini, Abu Darda berpesan, jadilah alim, yakni orang yang berilmu, muta'alim, orang yang menuntut ilmu, mustami, orang yang mendengarkan ilmu, au muhib, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah menjadi orang yang kelima sehingga kamu celaka. Maksudnya orang yang kaitan ilmu berarti benci dengan orang punya ilmu. Nah, misalnya gak seneng ada kajian, misalnya kajian dibubarkan, nah, misalnya menunggu. Dia adalah orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mendengar, dan tidak pula mencintai orang yang berilmu. Diwajibkan atas setiap orang bertaubat kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan serta memohon ampun kepadanya atas segala kejahilan yang telah lalu. Juga minta afiah dalam sisa umurnya. Ya Allah, kami mohon ampunan dan afiah dalam urusan din,
dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang. Selesai tentang liwat, begitu pula zina juga sudah selesai. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, monggo. Ini satu dari mulai tadi. Kalau saya mencerna itu kalau di luar tempatnya tadi itu sakit saya. Ya, orangnya itu ada kanannya pasti. Kalau orang normal nggak mungkin. Sesek, apa gini cara pahamnya? Yang tadi mulai ke depan atau belakang. Oh ya. Disebut atau manual. Karena menurut saya, pengertian saya sudah dikasih barang. Nanti lama, tapi nilai-nilai saya golongan. Jadi orang itu pasti tidak normal. Menurut saya. Yang kedua begini, nanti kalau ganti judul, kalau ini memang ada satu topik itu di hadis, mohon bisa di share, nanti kita copy biar menyimak. Kalau bisa, nanti kalau belum ada ganti topik. Nah, kalau itu memang lewatnya di HP, bisa di share, nanti kita cetak. Atau gini aja, itu bukunya ada kok. Oh, Udah di share dulu. Oke, tidak masalah. Nanti diajar Pak. Karena judulnya apa? Supaya ini nggak dipro ngantuk tidur gitu. Iya, gini, saya sampaikan dulu. Sudah disebar. Itu bukunya ada tuh. Oh, sudah sempat dapat. Dap. Filenya udah di share. Sudah kita sendiri, buku kita ya, kita sendiri ya. Enggak usah nyetak, beli ada. Pak Putih, Pak Putih. Itu seperti kemarin-kemarin kan dua buku itu kan. Itu beli ada. Jadi nanti tanya Pak Jaka Santosa, udah beli yang di mana? Di Pelangi itu juga ini pakai materi ini. Bukunya ada. Yang penting kalau pengen sama seperti yang saya baca ini, cetakannya Arafah. Kalau Arafah itu lebih tebal dibandingkan yang murah ada. Jadi itu cetakan mana? Arafah. Arafah ya? Oh, Arafah sama. Kalau kita beli aja ya belum. Jadi biar seperti kemarin. ya. Maaf kalau saya terlambat. Ya, jadi sebelumnya udah saya sampaikan kaitan dengan ini. Jadi kalau aku kan nggawa buku ini rono-rono ngeteng-ngeteng kok pemeneh perjalanan jauh udanan bingung nggak guys. Saya cukup dengan HP wis ngono wae, enak aku. Nah, gitu aja. Materinya ada, kalau jenengan pengen beli buku ada. Jadi cari cetakan yang Arafah insya Allah sama. Yang lebih murah ada, tapi lebih tipis. Jadi pengalaman di Pelangi itu beli yang beli yang murah, ada yang beli yang mahal. Kalau mahal tebel yang Arafah ini. Yang ini harganya kira-kira 7 bulan lah. Ya, beli banyak 7 bulan bisa 7 bulan kalau beli banyak. Nanti tinggal dikoordinir aja, beli banyak soal harga paling 70 itu. Ya, monggo nanti di grup yang butuh buku siapa aja ngelis ya gitu aja, nanti beli kalau banyak insya Allah harga 70-an paling. Kalau beli satuan mungkin 80 bisa jadi 90. Nah, benar memang seperti itu. Lebih baik kita langsung baca sehingga langsung tahu dalilnya. Dan itu saya baca cuma hadisnya saja. Kalau pengen tahu ini dikeluarkan dalam kitab apa, hadisnya seperti apa, sahih atau tidak, itu di footnote-nya juga ada kok. Jadi catatan kaki ini dikeluarkan oleh ini. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya maudhu mungkin ada, cuma sekedar cerita saja itu ada keterangan di situ. Kalau saya cuma baca secara global dan langsung tak paham nuai. Masalahnya ada 70 berapa itu dosa besar. Banyak banget. Orang ndang rampung nih aku dadak iki cerita ngene tambah suwe nih kowe kok. Gitu nggih. Terus tadi kaitan dengan kepenak jalur ngrapenak ya menungso ngono kuwi. Dia apa namanya?
rasa ya, cari sensasi, pengen taunya itu ada kan loh. Kita kayak cah cilik pengen tahu ngono ya. Pengen nyoba. Nah, padahal dalam Al-Qur'an disebutkan semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Dilarang itu pasti jelek gitu loh. Allah menghalalkan yang halal yang baik, Allah mengharamkan yang jelek. Wis ngono tok. Jenengan mau belajar Quran, nek perintah wis kuwi mesti apik nggo dirimu, wis ngono wae. Nek elek kok haram, kuwi mesti elek, wis ngono wae. Kowe percaya oleh ora percaya silahkan, ngono wae. Kaya kowe pengen Islam apa ora ya monggo, ngono wae. Jadi dalam Islam sebenarnya enggak ada paksaan dalam agama, iya. Tapi nek jenengan udah masuk Islam, jalanno Islam ini, kan gitu. Jadi ketuhanan apa yang Maha Esa bukan. Nah, dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Lah nek jenengan sebagai seorang muslim ya jalankan syariat Islam ini kalau memang memeluk Islam gitu loh. Jadi jangan setengah-setengah ngakunya muslim tapi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah kan gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Cukup barangkali yang lain. Ibu olahnya protes, mosok ngono to Pak. Kita nek bahas sinang karo liwat ada nih sing komentar ibu-ibu ini. Ini kalau di masyarakat itu mungkin ya, saya sekilas itu benar dan di TV banyak diceritakan. Itu kadang-kadang itu terpojok seperti bijak-bijak. Rekening atau bisa bayar sama teman-teman akhirnya sudah jadi pakai aku aja satu itu kadang-kadang jadi di masyarakat itu pelajaran apa doktrin bagus semua tapi karena ada pembawaan tercocok. Yang kedua ini maaf bukan saya ke lokalisasi tapi waktu itu teman saya itu survei saya ikut. Itu sebenarnya banyak yang sebenarnya itu dalam hati bercinta itu sama-sama senang. Tapi kalau dia profesinya begitu, itu sebenarnya tidak senang dan senang, tapi asal aja. Ini yang tadi apa namanya BTS ini. Jadi sebenarnya banyak yang beralasan ini itu, tapi untuk senang. Tapi ada yang benar-benar memang konsep ekonominya yang menjual diri sebenarnya tidak happy dengan seperti apa ya kita dengan suami istri itu kan benar-benar dia sebenarnya tidak merasakan tapi terpojok. Itu yang saya ingat waktu itu pas di survei itu. Kalau begitu kan ya gimana lingkungan? Enggak juga, kita juga enggak boleh menormalisasi hal yang seperti itu, normalisasi ke bosannya bukan. Jadi tetap kembali lagi dalam keadaan apapun selagi kita menjalankan syariat tahu ilmunya maka bagian akhir tadi kan bahas tentang ilmu. Kita harus senang dulu dengan kajian. Paling tidak ada dengar orang kajian ini senang kajian misalnya. Kita senang dulu paling enggak. Nah, seperti selanjutnya kalau pengen lebih baik lagi kita yang datang ke situ. Pengen lebih baik lagi kita yang dukung. Lebih baik lagi kita yang ngajar. Jangan sampai jadi yang kelima fatahlik berarti nggak seneng enek wong ngaji yo susah ngono mah dibubar ke sisan misalnya ngono kuwi itu pasti fatahlik kamu akan hancur. Ini kaitan dengan ilmu, semua tergantung ilmunya. Memang orang beriman itu nggak kepepet, ya tetap kepepet, tapi terkadang mereka tetap usaha jalankan syariat. Jadi nanti kembali lagi pada hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sing haram mangan apa sing halal. Lah nek aku usaha halal tok ya sing datang tetap halal gitu loh. Ini kan, saya setuju itu. Itu kalau di lingkungan Ustaz ini seperti kita di sini berilmu, mengkaji. Yeah. Ini saya ceritakan itu di masyarakat yang jauh belum terjangkau masalah ilmu syariat Islam. Itu dia sendiri yang ngomong. Terus dia cerita sekarang ada pengajian di sini. Itu memang dia punya target mau cepat keluar.
Iya. Maksud saya tadi korban tadi. Iya. Karena memang belum tersentuh masalah jalan syariat. Iya. Ya selain itu ya nggak mau. Itu duit tanpa modal jadinya. Nah, alhamdulillah. Hah? Orang kulaan, ya, tanpa modal orang kulaan. Ya Allah ya Rahman, alhamdulillah. Lah, justru kalau kita dapetin tadi perempuan-perempuan seperti itu, dia asalnya juga nggak seneng, ya tinggal kita, kalau kamu nggak seneng pindah aja, cari solusi untuk mereka dipekerjakan. Jadi itu tugasnya pemerintah di situ kan gitu. Tugasnya pemerintah di situ, makanya betul. Sosial itu juga harus masuk ke sana, ilmu harus dimasukkan di sana. Jadi wallah alam bisawab. Sing apalagi yang susah, kalau kamu susah ngapain kerja di situ gitu. Ya semua ada resiko dia, ya iya, tapi resiko yang halal saja gitu loh. Naudzubillah min syarri, jangan kita harus selalu berlindung dari hal-hal yang seperti ini. Begitu pula nanti misalnya orang yang hutang kepepet, ya wis nggonen aku ngono kuwi kaya zamane Siti Nurbaya karo Datuk Maringgi ya. Itu aja udah, jangan. Ya, setelah misalkan ada lebihan, itu mereka sudah ditampung di dinas sosial. Balik mana ya? Di situ dia diberi Pembekalan agar supaya depannya lagi dia bisa mencari nafkah dengan halal. Itu kembali lagi kepada manusianya, manusianya itu sendiri. Kemudian aku layak turu ini wis entuk duit sampeyan. Tapi aku kudu nyambut gawe dengan misalkan menjahit rekoso lah itu loh. Allah kembali ke manusia lagi. Ya. Ya, makanya kalau nggak deket dengan Allah pasti seperti itu. Dengan berbagai alasan kon sholat ini ya wegah aku ya ngadepi wong-wong kaya ngono kuwi. Wis salat to, mengko sing ngeki rezeki ya Allah, kowe ora deket karo Allah lah terus sekarang deket karo sapa? Njaluk rezeki sama siapa kan ngono. Ini yang paling logis aja lah. Diajak ngomong saja, diajak berpikir enggak masuk akal dia kok. Gaji dia lebih besar dari gaji saya, tapi dia kok yo uripe ngono wae lah, kembali lagi ora iso ngatur. Dia tidak barokah. Kerjanya campur-campur sing haram-haram tapi diterjang. Nah ini hal-hal yang seharusnya dihindari semuanya. Hal yang haram pasti mengajaknya pada hal yang haram juga. Jadi usahakan mulai dari perbaikan sholat, perbaikan cari nafkah. Itu insya Allah nanti akan berlanjut pada hal-hal yang baik yang lain. Ini jak sholat ragelum, jak ngaji ragelum, dan terus perbaikan nih. Meskipun dinas sosial wis ngei tempat kayak pekerjaan kon kerja karek kerja wegah dite sithik tok. Lah iya ning karek ngangkang dite gede. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau memang dia kan berarti yang dicari dia aslinya wong males ngono wae. Enggak mau usaha. Padahal dalam Islam kita juga diperintahkan untuk usaha. Selain doa, tawakal juga harus ada usaha. Aku usaha Pak ngangkang ya ruwet is. Naudzubillah min syarri dzalik. Udah intinya kita harus berlindung dari hal-hal yang seperti ini. Kalau ada keluarga kita atau siapapun yang kita kenal, segera kita nasihati supaya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.